Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1471. Saat Yansu mempertimbangkan kehidupannya, Zhou Yuan tidak mengatakan apapun kepadanya karena waktu yang ditunggunya telah tiba. Sebelumnya, Yansu lebih kuat dari Zhou Yuan sehingga Zhou Yuan harus menunggu dengan sabar. Tetapi sekarang permainan catur telah dipatahkan dan kekuatan kedua belah pihak terbalik secara dramatis. Zhou Yuan sekarang dianggap memiliki kekuatan tahap Sein teratai ganda tingkat lanjut. Di sisi lain, Yansu telah dilemahkan hingga mencapai tahap awal Sein teratai ganda. Apa yang kamu lakukan, juga membuatku merasa sedikit canggung. Zhou Yuan tidak bisa menahan senyumnya saat dia merasakan kekuatan Sein-nya meningkat secara tak terduga dan wajah melihat pucat Yansu. Kemarahan di mata Yansu hampir meledak menjadi api dan mengubah ruang di sekitarnya. Tapi Zhou Yuan tidak tertarik melihat ekspresi berubah. Saat dia mengambil langkah maju, dunia mulai berguncang dan bintang-bintang berputar. Seolah-olah alam semesta akan berbalik arah. Segera setelah itu, Yansu merasakan aliran yang sangat menakutkan dari dunia. Saat dunia berguncang, langit di ruang mereka tiba-tiba terbelah dan pasukan dari kedua belahan itu tercengang melihat aliran cahaya berwarna indah meluncur turun dari celah di langit. Jika dilihat lebih dekat, seseorang akan menemukan beberapa bola cahaya warna-warni di dalamnya. Bola cahaya berputar dan terdistorsi, menunjukkan gunung, sungai, matahari, bulan, dan bintang tak berujung yang terkandung di dalamnya. Semuanya adalah domain kecil. Seseorang berteriak. Terbukti, Zhou Yuan telah memindahkan banyak domain kecil dan memampatkannya menjadi aliran cahaya dan melemparkannya ke bawah seperti meteorit. Kekuatan mengerikan seperti itu sungguh sulit dipercaya. Dikabarkan bahwa naga leluhur dapat menggerakkan seluruh dunia Tianyuan dengan satu pikiran. Meskipun Zhou Yuan tidak dapat mencapai tingkat kekuatan itu, dia dapat memindahkan domain kecil menggunakan seni naga leluhur menggerakkan surga dan kekuatan saat ini. Saat Yansu melihat bola cahaya berwarna-warni mengaum ke rotasi, ekspresi berubah secara dramatis. Dia tentu saja merasakan teror serangan Zhou Yuan. Bahkan jika Yansu berada di puncak kejayaannya, dia tidak akan berani meremehkan serangan seperti itu, apalagi sekarang, ketika dia sudah menjadi lebih lemah dari lawannya. Terbukti, Zhou Yuan merasa tidak perlu menguji kekuatan Yansu dan segera melakukan gerakan pembunuhan. Saat serangan destruktif semakin dekat, Yansu tidak lagi ragu-ragu. Dia dengan panik mengedarkan kekuatan Sein-nya dan dengan raungan yang keras, seberkas cahaya hitam keluar dari kepalanya. Saat sinar cahaya hitam bergoyang, terbentuklah papan catur yang sangat besar, sebesar benua. Itu adalah tempat matahari dan langit dan memisahkan ruang. Papan catur ini tentu saja adalah benda Sein teratai ganda milik Yansu, papan catur surgawi. Genesis rune yang tak terhitung jumlahnya melayang dari papan catur, membentuk beberapa bidak catur hitam dan putih. Bidak catur tersebut kemudian berubah menjadi sinar cahaya dan bertemu dengan domain mini di atasnya yang telah dikompres menjadi cahaya aliran. Kekuatan kedua yang diluncurkan di luar angkasa, menghasilkan keinginan dan getaran yang keras. Seluruh ruang wilayah laut terguncang, menimbulkan gelombang setinggi ribuan kaki. Ombaknya menyapu dengan liar ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Pakar domain hukum kedua belah pihak meringis kesakitan dan genesis ki di tubuh mereka begitu nyaman hingga hampir kehilangan kendali. Bidak hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya menghalangi aliran cahaya yang terbentuk dari domain kecil, namun pada akhirnya, beberapa masih lolos dari perlindungan dan menghantam papan catur. Papan catur yang mirip benua itu bergetar hebat, seolah-olah seekor naga bumi terlempar ke bawah tanah. Retakan besar seperti jurang membelah papan catur dan menyebar ke segala arah. Setiap kali sebuah lubang besar membelah papan catur surgawi, Yansu memucat sedikit lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Sangat penuh kebencian, Yansu meraung marah. Jika dia dalam kondisi prima, dia bisa dengan mudah memblokir serangan destruktif Zhou Yuan. Namun dia menjadi lebih lemah dari Zhou Yuan setelah serangkaian kejadian, dan semakin sulit dia untuk bertahan seiring berjalannya waktu. Dia tidak bisa menahan diri untuk melancarkan serangan balik ke Zhou Yuan. Namun pada akhirnya dia dengan paksa menekan dirinya sendiri karena papan catur surgawi memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dan dia merasa Zhou Yuan tidak dapat melakukan apapun padanya, bahkan jika dia berada di atas angin. Jika dia menyerah pada pertahanan dan berubah menyerang,
dia akan terseret mengikuti ritme Zhou Yuan dan konsekuensinya akan jauh lebih serius. Yansu menghela nafas keruh dan menatap Zhou Yuan. Kemudian, sosoknya menjadi semakin ilusi dan akhirnya dia muncul di papan catur. Saat papan catur bergetar, aliran cahaya menggantung seperti ribuan jumbai untuk melindunginya. Zhou Yuan, kamu beruntung kali ini, tapi sayangnya bagimu, kamu tidak akan menjadi pemenangnya. Suara dingin Yansu menggelegar. Zhou Yuan membukakan matanya. Dia sedikit kecewa karena Yansu tidak menghadapinya secara langsung karena dia mengetahui bahwa papan catur surgawi mirip dengan cangkang kura-kura super. Jika Yansu ingin bersembunyi di dalamnya, mustahil bagi Zhou Yuan untuk memecahkan benda suci teratai ganda tersebut. Selanjutnya, Zhou Yuan lebih berterima kasih pada kalimat terakhir Yansu. Sepertinya kamu masih punya pilihan terakhir. Zhou Yuan bertanya dengan nada mengejek. Yansu mengangkat matanya dan matanya berkilau jahat. Kamu tidak perlu mencoba membuatku marah, aku dapat mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Apakah menurutmu ini adalah satu-satunya serangan ras suci di surga Changsuan? Selain kamu, ada dua Sein teratai ganda di garis pertahanan di luar surga Changsuan kan? Tidakkah kamu penasaran mengapa kamu belum mendengar apapun dari sana meskipun ada pertempuran besar yang terjadi di sisi ini? Wajah Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi, tapi hatinya tenggelam tak terkendali. Seolah bisa merasakan emosi yang melonjak di hati Zhou Yuan, Yansu memperdalam senyum mengejek di wajahnya, aku dapat memberitahu kamu bahwa Sein utama Zhang Lei adalah orang yang memimpin serangan terhadap dua garis pertahanan lainnya. Menghitung waktu, garis pertahanan itu seharusnya sudah jatuh sekarang. Sein utama Zhang Lei akan segera datang, lalu apa yang dapat kamu lakukan? Zhou Yuan, ras suci kita akan menekan seluruh surga, kamu tidak bisa menghentikannya. Penghalangmu mirip dengan belalang yang menghalangi kereta. Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi tetapi hatinya tenggelam. Tekanan dari ras suci memang terlalu kuat, tapi lalu kenapa? Apakah seluruh surga harus menyerah dan diperbudak karena ras suci terlalu kuat? Di saat krisis, seseorang akan selalu berdiri di depan. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, menekan emosi yang melonjak dan bergejolak di dalam hatinya. Dia menatap Yansu dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Terlepas dari apakah Sein utama Zhang Lei akan datang, aku akan membunuhmu sebelum itu. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu akan dimakamkan bersama 5 Master Sekte. Omong kosong. Yansu tersenyum sambil merenung, aku benar-benar menembak kakiku sendiri kali ini, tetapi Zhou Yuan, jika aku terus menggunakan papan catur surgawi untuk mempertahankan diri, kamu juga tidak dapat melakukan apapun terhadapku. Kau membuang-buang waktumu di sini. Kamu hanya mencari kematian. Apakah begitu? Zhou Yuan mengangkat kelopak matanya, dan matanya bersinar tajam. Pada saat itulah domain mini terkompresi lainnya jatuh seperti meteorit, melewati pertahanan papan catur surgawi. Hanya saja kali ini Yansu merasa ada yang tidak beres. Dia tidak merasakan kekuatan yang menakutkan dan dia juga tidak memuntahkan darah akibat benturan tersebut. Yansu mengarahkan pandangannya ke tempat meteorit itu jatuh, hanya untuk melihat tanda padat menyebar ke segala arah. Bukan hanya run-run itu yang begitu rumit dan tidak jelas, dia juga mendapati bahwa run-run itu merembes melalui papan catur yang tidak bisa ditembus seperti tinta. Namun yang paling menakutkan, Yansu menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas area di mana tanda hitam pekat itu lewat. Segel, pemahaman muncul pada Yansu. Meteorit itu tidak berisi domain mini tetapi seni genesis yang berisi kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Zhou Yuan bermaksud untuk menutup sementara papan catur surgawi. Tanpa cangkang kura-kura sebagai perlindungan, Yansu akan terlihat dan terkunci pada tatapan jahat Zhou Yuan dan tidak dapat melarikan diri. Saat Zhou Yuan melihat ekspresi Yansu berubah tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi semakin dingin. Dia melipat tangannya dalam segel dan berbisik, naskah penyegelan Sein yang tabu. Rune seperti segel yang tak terhitung jumlahnya jatuh di papan catur surgawi, tiba-tiba menyebar seperti arus deras dan membuat papan catur redup di tempat yang dilewatinya. Bergoyang dan jatuh, papan catur seperti benua itu menyusut dengan cepat hingga menjadi seukuran telapak tangan di bawah tatapan tidak percaya Yansu. Menyaksikan papan catur surgawi jatuh di depan matanya, Yansu merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepalanya. Ia tidak menyangka bahwa Zhou Yuan akan memiliki teknik yang sangat kuat hingga mampu menyegel sebuah benda Sein teratai ganda. Meski dia bisa merasakan kondisi itu hanya sementara, dia akan berada dalam masalah serius setelah kehilangan perlindungan papan catur surgawi. Sementara pikiran mengalir di benak Yansu,
Zhou Yuan tidak memberikan lebih banyak waktu untuk berpikir. Dengan satu pemikiran, dia membawa beberapa meteorit terakhir yang berisi domain mini ke Yansu. Ekspresi Yansu tiba-tiba berubah dan tubuhnya berubah menjadi ilusi saat dia mundur dengan kecepatan kilat. Sosoknya tampak berkedip-kedip antara keadaan ilusi dan nyata. Pada saat yang sama, dia melipat tangannya menjadi segel dan mata suci terbuka di antara matanya. 9 bintang bersinar di dalam mata suci. Sinar cahaya misterius keluar dari mata suci, membentuk 9 kumis raksasa. Berayun dan mengepak dengan lembut, mereka mengelilingi mata suci. Api kumis naga. Saat kumisnya mulai terbentuk, Yansu tiba-tiba meraung keras. Api keemasan menyembur keluar dari mata suci, ramping dan panjang, menyerupai kumis naga yang berkibar. Mereka mengeluarkan panas yang mengerikan, dan bahkan seseorang dapat melelehkan segala sesuatu di wilayah kecil. Kekuatannya yang sombong terlihat jelas. Api kumis naga melesat keluar, ditembak dengan domain meteorit kecil. Tabrakan tersebut menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga sebelum domain meteorit meleleh satu demi satu menjadi magma menyala merah dan tergagap di udara. Namun sebelum Yansu menghela nafas lega, langit tiba-tiba runtuh dan sebuah tinju raksasa, yang dikelilingi oleh kekuatan Sein yang perkasa, terhempas ke bawah. Tinju itu dengan mudah memecahkan lusinan api kumis naga tipis dan menghancurkan tubuh Yansu yang ilusi namun besar dengan cara yang mendominasi dan tirani. Meledak sejauh ribuan mil, Yansu memuntahkan seteguk darah. Meski terlihat tragis, tubuh ilusinya telah menghalau sebagian besar serangan tersebut. Dia sangat ulet. Zhou Yuan mengintip ke arah Yansu, yang telah sepenuhnya tertekan tetapi masih melompat-lompat dengan liar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menenangkan kepalanya. Vitalitas seorang Sein begitu kuat sehingga selama teratai Sein-nya masih ada, seseorang masih bisa terlahir kembali dengan cepat dari setetes darah Sein. Wajah Yansu kotor karena kotoran dan debu tapi dia masih meraung dengan ganas. Zhou Yuan, kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa membunuhku. Waktu ada di pihakku. Selama aku bisa menahanmu untuk sementara waktu, ketika Sein utama Zhang Lei datang, dia akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Zhou Yuan mengabaikan Yansu, meskipun dia mungkin benar. Benar-benar tidak mudah untuk membunuh seorang Sein utama dengan teratai ganda dalam waktu singkat itu. Namun, itu tidak berarti Zhou Yuan tidak punya cara untuk menghadapi Yansu. Zhou Yuan dengan acuh tak acuh menatap Yansu, yang mengaum dengan ganas, dan tatapannya yang dingin membuat Yansu merasa agak tidak nyaman. Sementara dia merasa tidak nyaman, Zhou Yuan mengepalkan tangannya dan seberkas cahaya hitam berputar di sekitar ujung jarinya dan akhirnya diam-diam muncul di genggamannya. Tubuh kuas yang berbintik-bintik itu secara alami adalah kuas Yuan Surgawi. Saat Zhou Yuan menjentikkan jarinya, kuas Yuan Surgawi dengan cepat melesat keluar, mengembang saat bertemu angin hingga panjangnya mencapai 10 kaki. Wajah Zhou Yuan menjadi lebih lembut saat dia menatap kuas Yuan Surgawi yang melayang di depannya. Bahkan matanya tampak tersenyum. Orang tua, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun kan? Dia dengan ringan membelai tubuh kuas berbintik itu. Kemudian, seolah mengenang, matanya menjadi kosong dan dia berbisik, sekarang, hanya kamu yang masih berada di sisiku setelah kita keluar dari wilayah itu dulu. Ketika Zhao Yuan meninggalkan wilayah tempat Tuan Chang Yuan berada, dia membawa Yao Yao, Tuntun, dan kuas surgawi bersamanya. Dan sekarang, Yao Yao dan Tuntun keduanya dalam keadaan tersegel dan hanya kuas Yuan Surgawi yang tersisa bersamanya. Memiliki kecerdasan spiritual, kuas Yuan Surgawi sedikit bergetar seolah menghibur Zhou Yuan. Zhou Yuan terhibur dan berkata sambil tersenyum. Saat Guru Chang Yuan mempercayakanmu kepadaku, kamu terluka parah dan menjadi benda biasa. Pada saat itu, aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku akan mengembalikanmu ke kondisi puncakmu. Sekarang, saatnya nama kuas Yuan Surgawi kembali bergema di seluruh penjuru surga. Saat dia membelai tubuh kuas, genesis rune kuno akan menyala di telapak tangannya. Rune pertama, budaya dan bela diri. Rune kedua, erode. Rune ketiga, transformasi segudang. Rune keempat, jutaan paus. Rune kelima, pemecah genesis. Rune keenam, pelahap roh. Rune ketujuh, promosi. Rune kedelapan, genesis roh. 8 genesis rune berkembang dengan cahaya misterius dan kekuatan mengerikannya terakumulasi membentuk beberapa lingkaran cahaya. Zhou Yuan menatap 8 genesis rune yang menyaksikan jalur kultivasinya, sejak dia membuka blokir 8 meridian hingga dia menjadi penguasa surga.
Dia membelai Genesis Rune ke-9 dengan telapak tangannya. Ribuan sinar cahaya memancar dan sejumlah besar Genesis Ki di seluruh dunia berdenyut, berkumpul menuju kuas Yuan surgawi. Petir berderak di antara langit dan bumi, dan guntur bergemuruh di setiap sudut dunia. Semua orang bisa dengan jelas merasakan tekanan kekuatan Sein yang sangat kuat yang dilepaskan dari dalam kuas Yuan surgawi, mengamuk di langit. Ekspresi Yansu berubah drastis karena dia tahu bahwa kuas Yuan surgawi yang telah bangkit sepenuhnya tidak akan kalah dengan papan catur surgawinya. Selain itu, papan catur surgawinya lebih condong ke arah ketertiban dan pertahanan, tetapi kuas surgawi Yuan milik Zhou Yuan jelas lebih agresif. Zhou Yuan sudah berada di atas angin dan jika dia mendapat bantuan benda suci seperti itu juga, dia akan menjadi seperti harimau bersayap. Sementara ekspresi Yansu berubah, run ke-9 kuas Yuan surgawi menyala sepenuhnya. Senjata Genesis suci yang menemani Master Chang Yuan dalam banyak pertempuran telah sepenuhnya memulihkan kecemerlangannya seperti dulu. Sambil menggenggam kuas Yuan surgawi, Zhou Yuan dapat merasakan kegembiraan dari tubuh kuas tersebut, dan bahkan dia, yang dipengaruhi oleh kebahagiaan kuas tersebut, memiliki senyuman yang tersebar di wajahnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yansu. Hanya saja senyuman itu membuat Yansu merasakan hawa dingin yang menusuk di punggungnya. Yansu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan melaju melintasi langit. Dari kelihatannya, dia sepertinya berencana untuk melarikan diri dari domain sub ruang laut. Terbukti, dengan menggunakan persepsi sainnya dia merasakan bahaya. Melihat Yansu hendak melarikan diri, Zhou Yuan dengan erat menggenggam kuas Yuan surgawi miliknya dan menuangkan kekuatan Sein yang besar ke dalamnya. 9 Genesis Rune mengeluarkan cahaya menyilaukan yang menerangi setiap sudut ruangan. Kuas Yuan surgawi, run ke-9, seperti yang diucapkan Zhou Yuan, aliran cahaya mengalir dari 9 Genesis Rune, berkumpul di sekitar ujung kuas. Tampaknya ada titik hitam seperti tinta yang muncul di ujung kuas. Titik cahaya hitam itu sangat hitam dan murni dan sepertinya mampu melahap cahaya. Zhou Yuan menatap titik hitam yang aneh itu, dan kemudian perlahan menyebutkan nama run ke-9, Yuan surgawi. Titik cahaya hitam terlepas dari ujungnya, beriak seperti setetes air menghantam danau, dan menghilang ke udara. Tapi saat itu menghilang, Yansu, yang hendak melarikan diri dari ruangan itu, melihat sesuatu yang membuat pupil matanya menyusut dengan cepat. Ruang di depannya pecah dan titik cahaya hitam seukuran kepalan tangan menghantam dadanya. Tanpa diduga, tidak ada suara guncangan bumi yang terdengar akibat benturan tersebut, namun semua orang melihat tubuh Yansu tiba-tiba berubah dan titik cahaya hitam langsung menelan Yansu saat bersentuhan seperti lubang hitam. Zhou Yuan muncul di depan titik cahaya hitam. Dia mengulurkan tangannya dan bola cahaya hitam melayang di atas telapak tangannya. Bagian dalamnya gelap dan dalam tetapi dia bisa dengan jelas merasakan Yansu diselimuti oleh lautan hitam di bagian terdalam dari bola cahaya hitam. Terlepas dari bagaimana dia meraung dan berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Para Sein dari ras suci dan pihak surga menghentikan pertempuran mereka dan melihat pertandingan antara Zhou Yuan dan Yansu, emosi mereka bergejolak. Itulah dunia kegelapan Yuan surgawi. Zuanzu memasang ekspresi serius saat dia melihat bola cahaya hitam yang melayang di telapak tangan Zhou Yuan. Apa yang disebut dunia kegelapan Yuan surgawi, yang diubah dari run ke-9 dari kuas Yuan surgawi, dikatakan sebagai dunia misterius yang dipenuhi kegelapan tak berujung dan bisa dianggap sebagai penjara kegelapan. Penjara itu bahkan bisa memenjarakan para Sein. Pada zaman kuno, beberapa Sein dari ras suci telah dipenjarakan di dalamnya sehingga dunia kegelapan Yuan surgawi mempunyai reputasi yang sangat baik. Namun, Master Chang Yuan, pemilik kuas Yuan surgawi, menjadi sasaran Sein utama ras suci selama perang besar. Sein utama memegang benda suci 3 teratai yang unik dan merusak kuas Yuan surgawi dengan parah, dan akibatnya, dunia kegelapan Yuan surgawi juga lenyap dari seluruh surga. Tanpa diduga, itu muncul kembali di tangan Zhou Yuan. Dunia kegelapan Yuan surgawi. Zhou Yuan, bahkan kegelapan dunia itu hanya bisa memenjarakanku untuk sementara. Ketika kekuatanmu yang diperkuat berakhir, aku akan bisa membebaskan diriku. Kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan dunia kegelapan Yuan surgawi. Riak muncul dari bola cahaya hitam saat suara menderu Yansu menggelegar. Mata Zhou Yuan dingin dan acuh tak acuh ketika dia berkata, dunia kegelapan surgawi Yuan memang lebih merupakan penjara, tetapi karena kamu telah jatuh ke dalamnya, apakah kamu pikir aku tidak punya cara untuk melenyapkanmu? Aku punya metode yang benar-benar cocok dengan dunia kegelapan Yuan surgawi.
Dia mengulurkan tangannya dan ruang di sekitarnya mulai berputar dan terdistorsi. Akhirnya, sebuah labu kuno muncul di telapak tangan. Labu, kuno dan primitif, memancarkan pesona yang unik. Itu adalah labu pemurnian suci kekacauan kuno. Dunia kegelapan Yuan surgawi memiliki kekuatan penjara dan labu pemurnian suci memiliki kekuatan pemurnian suci. Keduanya adalah pasangan yang sempurna. Zhou Yuan menjentikkan jarinya, membuat bola cahaya hitam melayang dan kemudian mendarat di mulut labu. Yan Su, yang dipenjara di dunia kegelapan, juga sepertinya merasakan sesuatu dan mengeluarkan raungan marah dan gila. Zhou Yuan, kamu tidak bisa membunuhku. Tunggu saja, Sein utama Zhang Lei akan segera datang. Kalau begitu, dia akan menyelamatkanku. Sebelum aumannya benar-benar hilang, bola cahaya hitam itu tenggelam ke dalam labu pemurnian suci. Semua gangguan berhenti. Semua mata tertuju pada pemandangan itu, dan para ahli dari ras suci dan seluruh surga tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah dan wajah mereka yang menegangkan. Mereka tahu bahwa Sein Yansu, yang memiliki reputasi tinggi di ras suci, akan jatuh ke tangan Zhou Yuan. Hasil pertempuran antara Zhou Yuan dan Yansu tidak diragukan lagi mengejutkan para ahli dari seluruh surga dan ras suci. Mereka menyaksikan seorang Sein ditindas. Terlebih lagi, Sein itu bukanlah Sein palsu, seperti orang yang dibunuh oleh Chu Qing, Li Chunjun dan yang lainnya, tetapi Sein dengan teratai ganda yang sejati. Seorang ahli tingkat itu dapat menempati peringkat di antara para Sein teratas di seluruh surga. Dalam ras suci, statusnya berada di urutan kedua setelah 7 Sein utama. Tapi Zhou Yuan telah menekan dan memenjarakan orang seperti itu. Terlebih lagi, dari kelihatannya, Zhou Yuan jelas ingin membunuhnya. Hilangnya seorang Sein dengan teratai ganda teratas tidak akan bisa diabaikan bahkan oleh ras suci yang perkasa. Justru karena semua orang menyadari beban yang dimiliki Yansu, para ahli dari kedua belah pihak tercengang. Suara aneh tiba-tiba terdengar dari pasukan ras suci, menggema di seluruh ruang wilayah laut. Dan seruan itu membuat pasukan besar ras suci mulai mundur seperti air pasang surut. Terbukti, hilangnya Sein teratai ganda membuat mereka menyadari bahwa serangan mereka telah gagal dan hanya akan ada kerugian yang lebih besar jika mereka terus menyerang. Orang-orang di sisi surga Changsuan menampilkan sorai dan mata mereka dipenuhi dengan rasa kagum dan hormat saat mereka memperlihatkan sosok Zhou Yuan dari belakang. Kami baru berhasil menyingkirkan Sein palsu setelah melalui banyak kesulitan, namun dia dengan mudah menekan Sein dengan teratai ganda terbaik. Seru Chu Qing sambil menatap Zhou Yuan. Li Chunjun mengangguk. Meskipun dia akhirnya berhasil menembus tahap Sein, dia masih merasakan jarak besar antara dia dan Zhou Yuan. Orang yang berkecukupan tidak tahu bagaimana penderitaan orang yang kelaparan. Kalian berdua telah mencapai tahap Sein tetapi level itu masih jauh dari kami, kata Zhuo Qingyu dengan cepat. Semua orang berkumpul. Li Qingshan, Luluo dan yang lainnya mengangguk setuju. Mata mereka berkilau karena rasa iri yang tak terselubung saat mereka melihat Chu Qing dan Li Chunjun. Bagaimanapun juga, tahap Sein adalah tujuan seumur hidup mereka, dan Chu Qing serta Li Chunjun jelas telah lebih maju dari mereka. Chu Qing menenangkannya, berkata dengan muram, tidak perlu iri padaku. Terobosan ini membuatku merasa sedikit putus asa. Apa? Semua orang berseru, menatap Chu Qing dengan gugup. Mungkinkah ada yang salah dengan peningkatannya? Chu Qing berkata dengan sedih, karena aku menemukan bahwa rambutku belum tumbuh kembali bahkan setelah mencapai tahap Sein. Bisakah itu diperbaiki? Semua orang menjadi sedikit geram padanya. Setelah beberapa napas, beberapa wanita, dipimpin oleh Li Qingshan, mengepalkan tangan mereka dan memukul kepala Chu Qing. Orang ini terlalu menyebalkan. Banyak orang di dunia bahkan tidak keberatan tidak memiliki kulit kepala jika mereka mencapai tahap Sein, apalagi tidak memiliki rambut. Chu Qing berteriak berlebihan sambil memegangi kepalanya. Tanggapannya menenangkan suasana berat dan membuat senyuman muncul di wajah semua orang. Di sana sangat ramai. Tawa Zhou Yuan tiba-tiba terdengar. Dia tanpa sadar muncul di depan sekelompok orang yang sedang bercanda. Chu Qing, Li Chunjun, Zhuo Qingyu, Li Qingshan dan yang lainnya semuanya berseri-seri dengan gembira. Zhou Yuan tersenyum pada semua orang dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Li Chunjun dan Chu Qing, aku belum mengucapkan selamat kepada kalian berdua karena berhasil menembus tahap Sein. Chu Qing menggaruk kepalanya yang cerah, sambil tersenyum, jika saudara junior Zhou Yuan tidak menggunakan menara berkah untuk menambah beberapa tahun pada pondasi kami, kemungkinan besar kami tidak akan pernah menyentuh panggung Sein bahkan jika kami disiksa sampai mati. Li Chunjun mengangguk dalam diam.
Semuanya untuk surga Changsuan kita. Zhou Yuan melambaikan tangannya. Kemudian, dia terdiam beberapa saat dan berkata, juga, aku sangat menyesal atas kematian 5 Master Sekte. Semua orang juga terdiam. Senyuman di wajah Riang Chuking memudar saat dia menghela nafas. Orang tua itu mencari kebajikan dan mendapatkan limpahan kebajikan. Mereka tahu bahwa mereka telah mencapai potensi penuh mereka dan bahkan menara berkat tidak dapat membantu mereka melakukan terobosan ke tahap Sein. Karena itulah mereka berjuang dengan nyawa mereka untuk membantu melemahkan Sein wanita itu dan menciptakan peluang bagi kita. Li Chunjun berkata dengan suara serak, sekarang seluruh surga dalam bahaya, pengorbanan tidak bisa dihindari. Kami juga tidak akan ragu untuk mengikuti jejak mereka ketika situasi mengharuskannya. Yang lain mengangguk, mata mereka merah dan berkaca-kaca. Orang-orang di surga Changsuan tidak akan pernah melupakan kontribusi mereka, kata Zhou Yuan lembut. Saat mereka berbicara, beberapa siluet muncul dalam sekejap, 9 Sein lainnya dipimpin oleh Xuanzu. Semua Sein memberi hormat kepada Zhou Yuan, jejak kekaguman bersinar di mata mereka. Prestise Zhou Yuan di seluruh surga akan semakin meningkat setelah dia menekan Sein teratai ganda teratas. Adik laki-laki Zhou Yuan, ras suci telah menarik pasukan mereka. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Xuanzu. Zhou Yuan berhenti sejenak untuk merenung. Setelah beberapa napas, dia menghela nafas panjang dan berkata, aku berencana untuk menyerahkan tempat ini dan mundur bersama semua orang. Semua Sein tercengang. Xuanzu juga terdengar bingung, bukankah kita menang? Mengapa kita harus menyerah di sini? Ini adalah subruang yang menghubungkan ke segala arah. Jika tempat ini jatuh ke tangan ras suci, mereka bisa menggunakan ini sebagai batu loncatan untuk segera memasuki surga Changsuan. Ekspresi Zhou Yuan berubah menjadi serius. Dari apa yang dikatakan Yan Su sebelumnya, ras suci telah mengirim Sein utama Zhang Lei, tapi dia pertama-tama menuju ke garis pertahanan yang dijaga oleh penguasa tertinggi Wan Zhu dan penguasa tertinggi Xi Xiao. Mata Xuanzu, Chuking, Li Chunjun dan yang lainnya menyusut. Jika Sein utama datang, akan ada masalah di pihak penguasa tertinggi Wan Zhu dan Xi Xiao. Kita masih belum tahu apakah ruang tengah kedua garis pertahanan telah dihancurkan atau ditempati. Tidak apa-apa jika itu dihancurkan karena itu bisa memberi kita waktu, tetapi jika itu sudah ditempati, itu akan menjadi berita buruk. Sudah lama sejak kami mendengar kabar terakhir dari mereka, jadi kemungkinan besar pertahanan mereka telah runtuh. Sein utama Zhang Lei akan datang ke sini setelah dia berhasil. Zhou Yuan mengerucutkan bibirnya, ekspresi muram. Dia tidak bisa bertahan melawan seorang Sein utama, dan tidak bijaksana jika dia bertahan sampai mati. Semua orang di sekitarnya, dan suasana langsung berubah menjadi berat. Suasana gembira karena berhasil mengusir pasukan ras suci telah lenyap seketika. Pada akhirnya, Zhou Yuan memecah kesunyian. Sampaikan perintah untuk bersiap mundur dan menghancurkan subruang ini. Bahkan jika mereka mundur, mereka harus menghancurkan ruang itu karena setidaknya itu bisa menghentikan kedatangan ras suci. Xuanzu dan yang lainnya mengangguk dengan getir. Saat perintah menyebar dengan cepat, terjadilah peristiwa kecil di dalam pasukan surga Changsuan. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa mereka harus mundur, mereka tetap mengikuti perintah karena prestise Zhou Yuan yang kuat. Pada saat yang sama, banyak gulungan Genesis Rune yang berisi kekuatan Sein yang perkasa dipasang di sekitar ruang, siap meledak ketika mereka mundur dari subruang. Melayang di udara dan memegang labu suci, Zhou Yuan menyaksikan pasukan besar mundur dengan tertib. Dia menarik napas dalam-dalam, aku harap ini tidak akan terlambat. Di subruang domain laut yang kacau. Setelah Zhou Yuan mengeluarkan perintah untuk mundur, pasukan surga Changsuan dengan cepat melakukan persiapan. Sebuah saluran spasial yang dibangun dan gulungan-gulungan berisi kekuatan Sein yang menakutkan dipasang di seluruh subruang. Setelah gulungan itu diledakkan, kekuatannya dapat menghancurkan seluruh ruangan. Zhou Yuan melayang di udara sebelum saluran spasial. Dia menyapukannya, memeriksa gulungan kekuatan Sein dan akhirnya dia tanpa ragu membuat gerakan dengan tangannya. Siap meledak. Iya, perintahnya mengundang banyak teriakan dan semua Sein secara bersamaan bertindak, memicu gulungan kekuatan suci. Semua orang bisa merasakan kekuatan destruktif yang mengerikan keluar dari subruang domain laut seperti arus deras yang bisa melenyapkan dunia. Ruang mulai terdistorsi saat kekuatan dahsyat menyapu, menghancurkan segalanya hingga rata dengan tanah. Subruang sepertinya sedang runtuh, tapi ia hanya bisa menyaksikan kehancuran yang turun. Mundur. Melihat pemandangan itu,
Zhou Yuan tahu bahwa ruangan itu akan segera runtuh sehingga dia memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. Satu demi satu, pasukan memasuki saluran spasial. Zhou Yuan, Xuanzu, Chu Qingli Chunjun dan Sein lainnya tetap berada di belakang untuk memberikan dukungan. Seiring berjalannya waktu, kabut tebal membuat udara dan seluruh subruang berada dalam kekacauan total. Zhou Yuan mengerutkan kening dan meniupkan hembusan angin topan, menghilangkan semua kabut. Dunia menjadi cerah kembali. Dunia yang hancur muncul di depan mata Zhou Yuan, tetapi dia tidak terlihat terlalu baik karena dia menemukan bahwa meskipun ruang itu rusak, namun belum runtuh sepenuhnya. Itu sangat tidak normal karena gulungan kekuatan suci yang mereka buat bisa melakukan lebih dari itu. Zhou Yuan membukakan matanya. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan pancaran kekuatan Sein yang dahsyat keluar dari atas kepalanya. Itu segera berubah menjadi aliran deras yang kuat dan mengamuk di seluruh subruang yang sudah hancur. Namun, ketika kekuatan Sein Zhou Yuan hendak menembus batas subruang, sebuah kilatan kecil menyambar dan bertemu dengan kekuatan Sein tersebut. Sebuah ledakan meledak di subruang dan kekuatan Sein Zhou Yuan yang kuat pun meledak. Ekspresi Xuanzu dan yang lainnya berubah secara dramatis. Hati Zhou Yuan juga tenggelam. Siapa lagi yang bisa melawan serangannya dengan mudah selain seorang Sein utama dari ras suci? Jelas sekali, Sein utama Zhang Lei telah tiba. Gemuruh terus-menerus menggema di antara langit dan bumi, dan ratusan juta petir melintas di angkasa seperti naga yang marah. Pada akhirnya, petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan terjalin dengan petir lainnya. Sambil memegang kuali tembaga, sesosok tubuh keluar dari petir. Lebih dari 1 miliar petir sepertinya menderu-deru di dalam kuali, mengguncang langit. Zhou Yuan, Xuanzu, dan Sein lainnya tidak dapat menghentikan perubahan ekspresi mereka ketika mereka melihat sosok itu. Itu, Sein utama Zhang Lei. Ekspresi ketakutan melintas di wajah semua Sein. 7 Sein utama dari ras suci mempunyai reputasi yang sangat baik, namun sebagian besar Sein yang hadir hanya berada pada tahap 1 teratai. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk melawan seorang Sein tingkat atas. Kaulah yang menangkap Yansu. Di bawah tatapan ngeri, Sein utama Zhang Lei mengalihkan pandangan peraknya ke Zhou Yuan, dan ketika dia membuka mulutnya, suara gemuruh yang keras dan menggelegar bergema di seluruh dunia, membuat semua orang bergidik ketakutan. Kekuatan Sainmu mengandung kekuatan Yansu, itu pasti efek papan catur surgawi. Yansu sangat berhati-hati, dan dia gagal karena kehati-hatiannya. Sein dengan teratai ganda seperti dia bisa menghancurkan musuhnya dengan sekuat tenaga, tetapi dia memilih untuk bermain menggunakan metode seperti itu. Sein utama Zhang Lei menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mata peraknya menatap pada Zhou Yuan dan berkata, biarkan dia pergi. Zhou Yuan memasang ekspresi serius. Pertama, biarkan orang-orangku pergi dari sini. Sein utama Zhang Lei mencibir di sudut bibirnya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar dari dunia. Petir, sekuat dan sekuat naga raksasa, memancarkan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan saat mengamuk. Itu, naga petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan sebuah tangan raksasa yang terbentuk murni dari petir menghantam dari langit, menghancurkan semua yang ada di bawahnya menjadi bubuk. Kekuatan itu bahkan membuat Zhou Yuan, yang kekuatannya meningkat, merasakan kulit kepalanya mati rasa. Mata para Sein lainnya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Kekuatan Sein-nya yang luar biasa memancar untuk menghadapi tangan raksasa itu secara langsung. Jika tangan petir benar-benar jatuh, bahkan saluran spasial pun akan hancur dan akan menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Xuanzu dengan cepat menenangkan emosinya dan meraung. Dia tahu bahwa Zhou Yuan tidak bisa bertarung melawan seorang Sein utama meskipun peningkatan kekuatan yang dia terima dari papan catur surgawi belum berakhir. Jadi mereka harus membantu mengurangi tekanan Zhou Yuan. Para Sein lainnya merasa ragu sejenak, namun pada akhirnya, mereka semua mengertakkan gigi dan mengedarkan kekuatan Sein mereka. Namun, saat mereka hendak bergabung untuk menghadapi tangan petir raksasa, ruang di atas tiba-tiba berubah dan beriak. Penglihatan mereka kabur dan sesosok tubuh tua muncul di udara. Sosok itu muncul begitu tiba-tiba bahkan Zhou Yuan dan yang lainnya tidak menyadari bahwa dia telah muncul. Seolah-olah dia selalu berdiri di sana. Mengikuti kemunculan sosok tua itu, Zhou Yuan,
Zuanzu dan yang lainnya tercengang saat mengetahui bahwa kekuatan mengerikan yang menyelimuti segalanya sepertinya terhalang oleh gunung yang menjulang tinggi dan tekanan pada semua orang langsung berkurang. Pada saat yang sama, kabut menyebar tanpa henti. Di dalam kabut tampak ada batu asah dewa berbintik-bintik raksasa yang bergemuruh di angkasa dan melompat dengan tangan petir raksasa. Badai kekuatan suci berkecamuk. Subruang yang telah hancur benar-benar runtuh karena kekuatan itu, dan segala sesuatu di dalamnya menghilang secepat mungkin. Namun, Zhou Yuan dan orang lain di belakang sosok tua itu sama sekali tidak terpengaruh. Mereka menatap ke depan dengan takjub karena mereka menemukan bahwa serangan Sein utama Zhang Lei telah berhasil diblokir sepenuhnya. Apakah salah satu penguasa utama kuil Omega datang? Seru Sesain. Sebaliknya, Zhou Yuan dan Zuanzu saling pandang dengan bingung karena batu asah dewa yang berbintik-bintik di dalam kabut terasa sangat familiar bagi mereka. Sementara semua orang mengumumkan kegembiraan dan kejutan, miliaran petir terjalin di langit dan wajah Sein utama Zhang Lei menjadi gelap. Suaranya menggelegar, seorang penguasa utama dari seluruh surga. Tapi kamu bukan Jin Luo, Dilong, atau Qiji. Wajah perdana Sein Zhang Lei yang dingin dan galak tiba-tiba berubah serius. Dia menjentikkan lengan bajunya dan kabutnya hilang. Seorang lelaki tua muncul di matanya. Kamu, mata Sein utama Zhang Lei membelalak dan mendengar suara gemuruh yang penuh dengan dukungan. Chang Yuan, kamu mencapai tahap 3 teratai. Semua Sein di sisi surga Changsuan menatap dengan mata terbelalak ke arah sosok tua yang datang untuk menyelamatkan mereka. Setelah Zhou Yuan dan Zuanzu juga berdiri tercengang selama beberapa saat, wajah mereka berseri-seri dengan gembira. Seperti yang mereka pikirkan, orang yang datang adalah guru mereka Chang Yuan. Terobosannya sukses. Penguasa tertinggi Chang Yuan. Dia berhasil menembus tahap 3 teratai. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menghadapi serangan Sein utama Zhang Lei. Hahaha, bahkan surga ada di pihak kita. Petik 2, petik 2. Setelah beberapa detik hening, para Sein di seluruh surga akhirnya pulih dari keterkejutannya dan tidak dapat menahan diri untuk berseru kegirangan karena mereka tahu bahwa penambahan penguasa utama lain di seluruh surga akan sangat mengurangi tekanan mereka. Krisis mereka juga akan teratasi. Zhang Lei, kamu adalah Sein utama, mengapa menyulitkan juniornya? Sementara semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Di bawah sambaran petir, Sein utama Zhang Lei memasang ekspresi muram saat dia mengamati Chang Yuan. Tak seorang pun di ras suci pernah mengira Chang Yuan akan menerobos ke tahap 3 teratai. Hal ini karena Dewa Suci telah menyimpulkan bahwa seluruh surga paling banyak akan melahirkan 3 Sein dengan 3 teratai, namun Chang Yuan mematahkan kesimpulan ras suci. Apa yang diwakilinya? Berkah seluruh surga mulai meningkat. Mengapa? Emosi Sein utama Zhang Lei melonjak hebat namun wajahnya tetap menakutkan seperti sebelumnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Chang Yuan, aku tidak berpikir kamu akan menjadi penguasa utama keempat di seluruh surga, kamu sangat diberkati. Tubuh Chang Yuan yang bengkok jauh lebih tinggi dan tegak, dan matanya yang dalam dan bijak tampak lebih tak terduga. Dia memandang ke arah Sein utama Zhang Lei dan tersenyum, aku sungguh diberkati. Memiliki junior yang lebih baik daripada berlatih dengan susah payah selama ribuan tahun. Sein utama Zhang Lei mengerutkan alisnya. Dia tahu ada makna yang lebih dalam kata-kata Chang Yuan tetapi dia tidak bertanya lebih jauh karena dia tahu dia harus mengubah rencana serangannya sekarang karena Chang Yuan telah menembus tahap 3 teratai. Chang Yuan, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Beritahu Zhou Yuan untuk menyerahkan Yansu. Kalau tidak, kamu akan membuat marah ras suci kami dan pada saat itu kamu tidak akan bisa lagi melindungi surga Changsuan, Sein utama Zhang Lei memperingatkan. Chang Yuan tersenyum, Sein utama Zhang Lei, kamu sangat kekanak-kanakan. Menurutmu apakah ada ruang untuk negosiasi antara ras suci dan seluruh surga? Jika kita membiarkannya pergi, akankah ras suci berhenti menyerang seluruh surga? Akan menjadi hal yang luar biasa bagi seluruh surga jika ras suci memiliki lebih sedikit Sein yang memiliki teratai ganda. Sein utama Zhang Lei menggelengkan kepalanya. Meskipun Sein teratai ganda teratas memiliki bobot yang cukup besar, jika Sein yang kurang dari itu tidak akan mempengaruhi kesenjangan besar antara ras suci dan seluruh surga. Tapi dari kelihatannya, sepertinya kamu tidak berniat melepaskan Yansu. Kalau begitu, ayo kita bertanding dulu. Sein utama Zhang Lei jelas memiliki temperamen yang berapi-api. Pada perselisihan kecil itu,
dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menyebabkan miliaran petir menderu-deru. Suara menggelegar dalam kuali tembaga, dia mengangkat tangannya ke udara. Bencana besar halilintar. Saat suaranya yang acuh tak acuh bergema, petir yang menyilaukan mengalir deras dari kuali tembaga. Masing-masing mengandung niat merusak yang mengerikan. Petir berkumpul seolah-olah membentuk arus campuran petir yang tak ada habisnya, menderu ke arah Chang Yuan dengan cara yang merusak. Melihat serangan seperti itu, Zhou Yuan, Xuanzu dan yang lainnya berbalik. Mereka kemungkinan besar tidak akan mampu melawan serangan itu meskipun mereka bergabung. Terbukti, Sein utama Zhang Lei tidak menahan kekuatannya dan menyerang dengan kekuatan penuh menghadapi penguasa utama Chang Yuan, seorang Sein teratai 3 yang baru. Saat arus petir terpantul di mata Chang Yuan, dia menyempitkannya dan memiringkan kepalanya untuk berkata kepada Zhou Yuan dan yang lainnya. Kalian harus pergi dulu, aku akan menanganinya di sini. Mendengar itu, Zhou Yuan dan yang lainnya mengerti bahwa mereka hanya akan menghalangi Chang Yuan jika mereka tetap tinggal. Jadi, mereka mengangguk, melangkah ke saluran spasial dan segera menghilang. Sein utama Zhang Lei tidak menghentikan mereka karena dia tahu tidak ada gunanya menghentikan mereka. Dia tidak bisa melewati Chang Yuan untuk menghadapi Zhou Yuan dan yang lainnya. Namun, dia tidak terburu-buru. Meskipun Yan Su ditekan, perlu beberapa waktu untuk membunuhnya sepenuhnya. Prioritasnya sekarang adalah menguji kekuatan Chang Yuan karena hal itu akan menentukan strategi serangan ras suci di masa depan. Oleh karena itu, Sein utama Zhang Lei mengamati sekeliling dan menarik kembali pandangannya. Saat dia mengunci pandangan dinginnya pada Chang Yuan, aliran petir yang menghancurkan dunia berubah menjadi semakin mengamuk. Saat aliran petir terpantul di mata Chang Yuan, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan besar dan menakutkan yang terkandung di dalamnya. Dengan wajah serius, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan dia mengangkat tangannya ke udara. Mata vertikal muncul di telapak tangannya, perlahan terbuka. Miliaran sinar cahaya muncul darinya. Sinar-sinar itu, terang dan menyilaukan, tidak hanya menembus subruang itu, tetapi juga ruang lain yang terhubung dengannya. Saat Zhou Yuan dan yang lainnya melewati saluran spasial, mereka merasakan gelombang kuat Genesis Qi mengunci mereka. Mereka melihat sekeliling dan melihat beberapa sosok waspada di sekitar saluran spasial. Namun kemunculan Zhou Yuan dan Xuanzu dengan cepat membuat tampilan yang mengancam itu memudar dari mereka seolah-olah ada beban berat yang lepas dari mereka. Mata Zhou Yuan langsung tertuju pada dua orang yang memimpin kelompok Sein. Hanya saja keduanya tidak terlihat terlalu baik. Tuan Surga Zhou Yuan, bagaimana situasi di pihakmu? Penguasa tertinggi Zi Xiao bergegas mendekat dan bertanya. Aku melawan Yan Su dari ras suci dan berhasil menekan serta menangkapnya, tetapi Sein utama Zhang Lei tiba-tiba muncul sehingga aku harus mundur bersama semua orang. Zhou Yuan menjelaskan semuanya dengan cara yang sederhana dan langsung tanpa menyembunyikan apapun. Penguasa tertinggi Zi Xiao dan penguasa tertinggi Wan Zhu jelas terkejut sesaat. Lu Liu dan Sein lainnya bahkan lebih tercengang. Apa katamu? Kamu menekan Yan Su dari ras suci? Bagaimana mungkin? Para Sein yang hadir sangat akrab dengan nama Yan Su karena kekuatannya sebanding dengan Wan Zhu dan Zi Xiao, dua veteran penguasa tertinggi. Terlebih lagi, di antara ras suci, status dan kekuatan Yan Su berada di urutan kedua setelah para Sein utama. Tapi Zhou Yuan berkata bahwa dia telah menahan orang seperti itu. Zhou Yuan hanya tersenyum sebagai tanggapan. Dia mengangkat tangannya dan labu pemurnian Sein muncul di genggamannya dengan cepat. Labu itu terus-menerus bergemuruh karena raungan Yan Su. Sebenarnya dialah yang menyebabkan kematiannya sendiri. Dia menggunakan papan catur surgawi dan menggali lubang untuk dirinya sendiri. Zhou Yuan tersenyum dan tidak berusaha melebih-lebihkan kekuatannya. Penguasa tertinggi Zi Xiao mengamati Zhou Yuan dengan ekspresi aneh. Bagaimanapun, fakta bahwa kamu dapat menekan Yan Su menunjukkan betapa kuatnya kamu sekarang. Penguasa tertinggi Wan Zhu terdiam beberapa saat. Tapi ketika dia melihat Zhou Yuan lagi, matanya berubah serius. Lu Liu bahkan tidak berani bertukar pandang dengan Zhou Yuan. Sekarang, di mana Sein utama Zhang Lei? Apakah dia datang? Penguasa tertinggi Zi Xiao bertanya dengan cemas. Dia tidak seharusnya begitu, guruku muncul di saat kritis dan menghentikannya. Keduanya sedang bertempur sekarang, jelas Zhou Yuan. Zi Xiao dan Wan Zhu dibawa kembali. Lalu mata mereka membelalak kaget. Chang Yuan, dia menghentikan Sein utama Zhang Lei. Maksudmu, dia telah menembus tahap 3 teratai.
Kejutan kali ini 100 kali lebih besar daripada saat mereka mendengar Zhou Yuan menekan Yan Su. Xuanzu mengangguk dan tersenyum. Ya, guru kita telah berhasil menembus tahap 3 teratai. Penguasa tertinggi Wanzu sepertinya sedang kesurupan, sementara penguasa tertinggi Zi Xiao dan para Sein lainnya sepertinya kehilangan suara mereka. Mereka semua tahu betapa pentingnya terobosan Chang Yuan. Kejutan itu berlanjut selama beberapa saat hingga penguasa tertinggi Zi Xiao memecah kesunyian. Aku tidak menyangka penguasa utama keempat kuil Omega adalah lelaki tua itu, desahnya, ekspresinya rumit. Tapi ini adalah kabar baik. Dia telah banyak mengurangi tekanan kita. Zhou Yuan mengangguk dan bertanya, aku tidak dapat sepenuhnya menghancurkan subruang yang aku pimpin karena gangguan dari Sein utama Zhang Lei, tetapi gelombang kejut dari pertempuran antara Master Chang Yuan dan Perdana Sein Zhang Lei pasti akan menyebabkannya runtuh. Dia memandang Zi Xiao dan Wanzu. Bagaimana dengan sisimu? Fakta bahwa Zi Xiao dan Wanzu muncul di sini menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan subruangnya, tetapi Zhou Yuan ingin tahu apakah kedua ruang itu pada akhirnya hancur total. Penguasa tertinggi Zi Xiao menjawab, pihakku hancur pada waktunya dan seharusnya bisa menunda kedatangan ras suci. Penguasa tertinggi Wanzu tampak murung saat dia terdiam beberapa saat. Dia akhirnya menjawab, sisi saya adalah tempat di mana Sein utama Zhang Lei pertama kali muncul sehingga aku tidak dapat menghancurkan subruangku tepat pada waktunya, aku tidak punya pilihan selain mundur bersama semua orang. Aku tidak bisa melindunginya. Ekspresi semua orang menjadi suram karena ras suci dapat dengan cepat mencapai tempat mereka menggunakan subruang itu sebagai batu loncatan. Ini adalah subruang yang paling dekat dengan surga Changsuan dan bisa dikatakan sebagai garis pertahanan terakhir mereka. Itu benar-benar berita buruk. Zhou Yuan membuka mulutnya, tapi dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan penguasa tertinggi Wanzu karena dia juga tidak akan mampu menghancurkan ruangannya jika gurunya Chang Yuan tidak muncul tepat waktu. Semuanya, jangan terlihat sedih, kita masih memiliki garis pertahanan terakhir. Selama kita melindunginya dengan seluruh kekuatan kita, kita dapat menunda ras suci untuk beberapa waktu. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan meyakinkan semua orang. Kita harus menunggu guru Chang Yuan di sini dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semua orang mengangguk. Bahkan penguasa tertinggi Wanzu dan Lu Liu tetap diam dan menjaga sikap. Mereka menunggu selama 10 hari. Tidak ada Sein yang datang untuk menyerang dalam 10 hari terakhir, tetapi Zhou Yuan dan yang lainnya dapat merasakan kekuatan Sein yang menakutkan mengguncang ruang di kejauhan. Itu pasti dari pertarungan antara Chang Yuan dan Zhang Lei. Pada hari ke-13, kekuatan Sein yang perkasa di kedalaman ruang itu akhirnya mulai melemah, dan 2 hari kemudian, Chang Yuan muncul di depan Zhou Yuan dan yang lainnya. Melihat Chang Yuan, yang tampak kelelahan tetapi kekuatan Sein-nya yang perkasa masih mengamuk, Zhou Yuan dan yang lainnya menghela nafas lega. Kekuatan penstabil mereka akhirnya kembali. Aku melawan Zhang Lei selama lebih dari setengah bulan, namun pemenangnya tidak dapat ditentukan bahkan setelah kami kehabisan tenaga. Pada akhirnya, kami masing-masing mundur dan pertempuran berakhir. Chang Yuan duduk bersila di puncak gunung yang menjulang tinggi hingga awan. Dia melihat ke arah Wanzu, Zi Xiao, Zhao Yuan, dan para Sein lainnya, lalu berkata dengan serius, subruang yang dipimpin oleh Zhou Yuan telah hancur total dalam pertempuranku dengan Sein utama Zhang Lei. Namun sayangnya, 2 wilayah pusat telah jatuh ke tangan ras suci tersebut. Serangan ras suci ke surga Changsuan mungkin berhenti untuk sementara waktu karena mereka mungkin tidak menyangka kemunculanku dan pasukan yang mereka kirim untuk menyerang surga Changsuan tidak akan cukup kuat sehingga mereka harus melakukan beberapa penyesuaian pada pasukan mereka. Namun, itu hanya bersifat sementara. Saat ras suci menyerang lagi, itu akan jauh lebih ganas dari sebelumnya. Surga Changsuan ada tepat di belakang kita jadi ini dianggap sebagai garis pertahanan terakhir. Jika ras suci menerobos ini, surga Changsuan akan menjadi medan perang dan api perang akan mengubah lebih dari separuh surga Changsuan menjadi lautan darah. Orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Semua Sein yang hadir memasang ekspresi muram, terutama Zhou Yuan, Chu Qing, dan Li Chunjun, yang berasal dari surga Changsuan. Wajah mereka keruh dan hati mereka tenggelam. Mereka tahu konsekuensi buruk apa yang akan terjadi jika pasukan ras suci menerobos masuk ke surga Changsuan. Chang Yuan memandang Zhou Yuan dan yang lainnya, meyakinkan mereka, jangan khawatir. Seluruh surga tidak akan menyerah pada surga Changsuan karena konsekuensinya juga tidak tertahankan bagi seluruh surga.
Sementara ras suci sedang beristirahat, kita harus memperkuat garis pertahanan terakhir hingga mencapai kondisi yang kokoh. Kita tidak boleh menyerah bahkan 1 inci pun dari area ini. Selain itu, aku akan meminta 3 penguasa utama kuil Omega untuk mengirimkan lebih banyak Sein untuk membantu. Apapun yang terjadi, kita harus mempertahankan garis pertahanan terakhir ini. Ekspresi Chang Yuan menjadi lebih serius dan dia memberi hormat kepada semua orang. Apakah kita bisa melindungi surga Changsuan tergantung pada semua orang. Semua Sein menanggapi dengan hormat. Identitas dan status Chang Yuan telah berubah, bahkan penguasa tertinggi Wan Zhu, yang tidak pernah cocok dengannya, segera merespons dengan ekspresi yang rumit. Terlebih lagi, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi seluruh surga dan setiap orang harus mengesampingkan dendam mereka. Siapapun yang mengobarkan perselisihan internal akan dikritik oleh semua orang. Chang Yuan menyerahkan beberapa hal dan kemudian meminta semua Sein pergi kecuali Zhou Yuan. Zhou Yuan, kuas Yuan surgawi akhirnya mengembalikan kejayaan miliknya. Ini bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Chang Yan tersenyum hangat dan bangga pada Zhou Yuan. Zhou Yuan menyeringai. Tetapi dibandingkan dengan terobosan guru hingga tahap 3 teratai, hal ini tidak layak disebutkan. Aku belum berterima kasih pada guruku karena datang tepat waktu. Kalau tidak, kemungkinan besar aku akan jatuh ke tangan Sein utama Zhang Lei. Chang Yuan melambaikan tangannya. Kemudian, dia mengintip ke lautan awan tebal di balik tebing dan bertanya, apakah menurutmu pada akhirnya kita akan mampu melindungi surga Changsuan? Zhou Yuan merenung dalam-dalam. Pertanyaan ini terlalu dalam, tapi dia adalah penguasa surga dari surga Changsuan. Yang lain bisa menghindari pertanyaan itu tapi dia tidak bisa. Ras suci secara keseluruhan lebih kuat dari seluruh surga, jadi menurutku jika mereka berhasil masuk ke surga Changsuan pada akhirnya, akan sulit untuk melindungi surga Changsuan. Zhou Yuan berbicara setelah lama terdiam dan suaranya jauh lebih serak dari sebelumnya. Dari sudut pandang emosional, Zhou Yuan tidak akan berpikir hal itu akan terjadi, tetapi jika dia menganalisis kekuatan kedua belah pihak secara rasional, kesimpulannya tidak sulit untuk diambil. Sebenarnya, jika Chang Yuan tidak menyelesaikan terobosannya dan datang tepat waktu, Sein utama Zhang Lei akan menerobos masuk ke surga Changsuan bersama pasukan ras suci. Zhou Yuan benar-benar tidak berpikir bahwa dia dan pasukannya dapat menghentikan seorang Sein utama dan pasukannya. Tetapi bahkan dengan bantuan guru Chang Yuan, hasilnya tetap tidak banyak berubah ketika ras suci melancarkan serangan lagi. Paling-paling, mereka bisa menundanya lebih lama. Meskipun hasil tersebut pesimistis dan kejam, namun itu adalah kenyataan. Chang Yuan memandang Zhou Yuan dan berbisik, kamu mungkin tahu bahwa kami, surga Changsuan dan surga lainnya, tidak dapat benar-benar menghentikan ras suci, semua orang hanya mencoba mengulur lebih banyak waktu. Ulur waktu sampai dewa ketiga bangun. Zhou Yuan gemetar dan ekspresinya berubah sedih dan kompleks. Selain dia, semua orang di surga sedang menunggu dewa ketiga bangun. Hanya saja dia yang menunggu gadis bernama Yao Yao. Ketika dewa ketiga terbangun, seluruh surga akan bersorak kegirangan dan merayakannya, tetapi Zhou Yuan akan menatap kosong ke arah orang asing itu, yang terukir di tulangnya dan terukir di dalam hatinya, tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin dia tidak pernah memikirkan bagaimana dia akan menghadapi pemandangan itu. Chang Yuan memandang Zhou Yuan, yang sepertinya telah kehilangan semangatnya, dan melihat perasaan menyalahkan diri sendiri dan patah hati di matanya. Tentu saja, dia tahu betapa kejamnya situasi ini bagi Zhou Yuan. Dia sangat menyesal mempercayakan Yao Yao kepada Zhou Yuan. Jika mereka tidak mengalami pertemuan itu, Zhou Yuan tidak akan kesakitan seperti itu. Zhou Yuan, kekuatan dewa ketiga bukanlah sesuatu yang dapat kamu dan aku bayangkan. Senyuman pahit muncul di wajah keriput Chang Yuan. Tahukah kamu mengapa aku berhasil menembus tahap 3 teratai? Zhou Yuan berkata dengan bingung, Guru, bukankah ini karena kesempatan Anda telah tiba? Chang Yuan menghela nafas, Sein dengan 3 teratai adalah puncak keberadaan di dunia. Hanya 3 yang muncul di seluruh surga setelah ribuan tahun. Ada banyak orang di dunia yang berada di level yang sama denganku. Misalnya Wan Zhu dan Zi Xiao. Mereka berdua memiliki landasan yang sebanding denganku. Tapi kenapa aku yang membuat terobosan? Chang Yuan menatap Zhou Yuan dan berkata, karena segelas anggur di pesta pernikahan itu. Mata Zhou Yuan menyusut dan matanya membelalak karena terkejut. Segelas anggur yang diberikan Yao Yao padamu di pesta pernikahan. Pada hari pernikahan Zhou Yuan dan Yao Yao, Chang Yuan, yang bertindak sebagai tetua Yao Yao, minum anggur bersama Zhou Qing dan Qin Yu.
Dari perkataan Chang Yuan, ternyata segelas anggur Yao Yao membuat Chang Yuan berhasil menembus tahap 3 teratai. Chang Yuan berkata dengan sedih, segelas anggur itu juga mengakhiri hubungan kami. Begitu aku meminum segelas anggur itu, dia mempertimbangkan untuk membayarku sepenuhnya karena telah membesarkannya. Zhou Yuan, yang ingin aku katakan adalah Yao Yao sudah membuat persiapan saat itu. Dia mungkin sudah mempunyai firasat tentang apa yang akan terjadi. Jadi, apakah itu segelas anggur atau pernikahanmu? Chang Yuan merenung dan kemudian melanjutkan, kamu harus siap secara mental. Jangan terlalu berharap banyak. Zhou Yuan berdiri tak bergerak, menatap kosong ke lautan awan yang bergulung. Baru beberapa saat kemudian dia duduk dan membenamkan wajahnya di tangannya, matanya merah. Chang Yuan melihat punggung Zhou Yuan. Anak muda yang mempesona, yang masih tersenyum ketika 8 meridiannya diblokir, dihadapkan pada keputusan menyedihkan lainnya dalam hidupnya. Bahkan Chang Yuan mau tidak mau mengutuk takdir. Bagaimana hal ini akan berakhir di masa depan? Ras suci harus menyesuaikan strategi serangannya di surga Changsuan karena kemunculan Chang Yuan yang tiba-tiba. Oleh karena itu, seperti prediksi Chang Yuan, situasi pertempuran di surga Changsuan anehnya tenang selama setengah tahun berikutnya. Namun ketenangan yang tidak biasa itu malah membuat Chang Yuan, Zhou Yuan, dan Sein lainnya terus waspada terhadap segala bahaya yang mungkin terjadi karena hal itu menunjukkan mobilisasi kekuatan ras suci begitu besar sehingga menyebabkan mereka mendengarkan dan diam selama setengah tahun. Setelah ras suci menyelesaikan kekuatan mobilisasi, surga Changsuan pasti akan menghadapi serangan seperti badai yang membuat mereka tertekan. Namun, meskipun Zhou Yuan dan yang lainnya mengetahui bahwa ras suci sedang mengerahkan pasukan mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena mereka tahu musuh mereka jauh lebih kuat dan karena itu mereka harus berada dalam posisi bertahan pasif. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menetapkan banyak batasan Genesis Rune dan membuat garis pertahanan terakhir segel kota yang dilindungi oleh tembok logam. Chang Yuan juga meminta kuil Omega untuk memberikan lebih banyak dukungan, dan kuil Omega juga memahami bahwa mereka tidak boleh kehilangan surga Changsuan sehingga mereka mengirimkan pasukan yang dapat mereka kerahkan untuk memberikan dukungan. Di dalam pasukan pendukung itu ada 3 orang yang dikenalnya. Mereka adalah Wu Yao, Zhao Mushen dan Su Yuwei, yang konon telah memasuki Gunung Omega. Yang ketiga berhasil melewati gunung, menyelesaikan terobosan mereka dalam situasi hidup dan mati, dan mencapai tahap Sein. Terobosan ketiganya tidak mengejutkan Zhou Yuan karena bakat dan potensi mereka tidak kalah dengan Chu Qing atau Li Chunjun, dan mungkin bahkan lebih besar. Lagi pula, jika Zhou Yuan tidak memperbaiki kekurangan Chu Qing dan Li Chunjun dengan menara berkah, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai tahap Sein. Di sisi lain, Su Yuwei dan 2 orang lainnya, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di surga Hunyuan dan telah memperoleh lebih banyak sumber daya pelatihan, tidak memiliki kekhawatiran dan masalah seperti itu. Namun, sekitar setengah tahun setelah pasukan pendukung terakhir dari kuil Omega tiba, para pembela perbatasan melaporkan bahwa pasukan ras suci sedang mengirimkan pasukan seperti air pasang. Perang yang sengit dan kejam pasti akan terjadi lagi. Dan api darah akan menyala pada saat yang bersamaan. Sein utama Zhang Lei masih menjadi pemimpin pasukan ras suci, namun serangan mereka jauh lebih ganas dan kejam dibandingkan sebelumnya. Pasukan elit ras suci membanjiri garis pertahanan terakhir di luar surga Changsuan seperti air pasang. Batas super yang dibangun di bawah pengawasan Zhou Yuan dalam setengah tahun terakhir tiba-tiba menimbulkan dampak yang luar biasa. Dengan mempertimbangkan keunggulan geografis batas super, para pembela surga Changsuan segera melancarkan serangan frontal terhadap pasukan ras suci. Namun, ras suci dengan cepat menstabilkan diri mereka sendiri dan mulai bergerak maju. Akibatnya, beberapa batas super menjadi penggiling daging. Setiap inci tanah berlumuran darah. Elit kedua belah pihak bertarung sekuat tenaga, dan bau busuk darah memenuhi udara. Karena keunggulan geografis dari batas super, para pembela surga Changsuan lebih unggul dalam pertempuran. Paling tidak, mereka bisa maju dan mundur dengan bebas. Oleh karena itu, dalam hal korban jiwa, jumlah di pihak ras suci jauh lebih tinggi. Tapi ras suci sepertinya tidak peduli. Mereka secara keseluruhan lebih kuat sehingga mereka dapat dengan mudah menerima perbedaan besar dalam jumlah korban. Pasukan surga Changsuan masih akan kelelahan terlebih dahulu. Ini adalah keuntungan dari ras suci. Mereka tidak perlu melakukan perencanaan atau strategi apapun, mereka hanya perlu mengumpulkan kekuatan mereka dan terus maju dengan kekuatan mutlak.
Hanya seluruh surga yang perlu memutar otak untuk memikirkan cara mengurangi kerusakan dalam pertempuran. Memang benar, seperti yang diperkirakan oleh ras suci, Zhou Yuan, yang untuk sementara menjadi panglima tertinggi karena Chang Yuan sibuk berurusan dengan Sein utama Zhang Lei, berada di bawah tekanan yang luar biasa saat ras suci terus mendekat. Meskipun sangat sulit bagi ras suci untuk menerobos, kerusakan yang dialami para pembela surga Changsuan masih sangat besar. Bahkan para Sein pun menunjukkan tanda-tanda kehancuran, apalagi para ahli domain hukum. Meskipun kematian seorang Sein dari seluruh surga akan disertai dengan kerusakan serupa di pihak ras suci, bala bantuan terus-menerus bergabung di pihak ras suci. Namun, tidak ada lagi bala bantuan lain yang dapat mendukung surga Changsuan. Ini karena bukan hanya surga Changsuan yang diserang. 4 surga lainnya juga terperangkap dalam kobaran api perang. Zhou Yuan memahami bahwa ini adalah strategi pertempuran ras suci, mereka bermaksud menukar nyawa dengan nyawa sampai seluruh surga benar-benar runtuh. Ini adalah strategi yang sepenuhnya transparan. Tidak ada rencana yang bisa menghentikan mereka. Itu adalah strategi yang membuat siapapun tidak berdaya dan putus asa. Bahkan Zhou Yuan hanya bisa menahan keinginannya untuk menghitung korban di pihaknya dan dengan berani bertarung di garis depan. Dalam situasi yang kejam itu, perang berlanjut selama 1 tahun. Zhou Yuan tidak menghalangi penyebaran berita tentang situasi pertempuran selama setahun terakhir. Sebaliknya, dia sering melaporkannya kembali ke surga Changsuan sehingga semua orang di garis depan mengetahui situasinya. Oleh karena itu, semua orang di surga Changsuan memahami kondisi buruk di garis depan dan mengetahui bahwa para ahli domain hukum dan Sein dari seluruh surga sedang bertempur dalam pertempuran berdarah untuk menghentikan ras suci menyerbu surga Changsuan. Namun, langkah ras suci sangat mantap dan berat. Mereka menginjak tanah yang berlumuran darah dan semakin dekat ke surga Changsuan. Banyak orang yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran itu sehingga mereka hanya bisa berdoa siang dan malam untuk menghilangkan rasa takut mereka. Di bawah perubahan yang mengejutkan seperti itu, para ahli domain hukum terus bermunculan di Menara Berkat. Begitu mereka membuat terobosan, mereka langsung menuju garis depan perang. Bagaimana mereka tidak tahu bahwa para ahli domain hukum hanya dianggap sebagai sasaran empuk dalam perang tingkat itu. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak punya tempat untuk mundur terlepas dari seberapa luas surga Changsuan. Mereka telah menikmati apa yang disediakan surga Changsuan di Menara Berkah dan sekarang mereka harus membayar harganya. Dan mereka bersedia melakukannya. Ini karena sekte, klan dan keluarga mereka berada di surga Changsuan. Mereka tidak ingin ras suci menyerbu dan memperlakukan klan dan keluarga mereka seperti babi, memperbudak dan membantai mereka sesuka mereka. Namun, meskipun seluruh surga Changsuan telah bersatu untuk memblokir invasi ras suci, hal itu tidak banyak berpengaruh pada situasi secara keseluruhan. Setahun kemudian, ketika gelombang demi gelombang pasukan elit ras suci terus bergerak maju, ras suci akhirnya berhasil menembus batas super, yang diandalkan oleh para pembela surga Changsuan. Sejak saat itu, pasukan surga Changsuan telah kehilangan keunggulan geografisnya. Di garis pertahanan, dengan berlumuran darah, Zhou Yuan mengintip ke batas super yang runtuh dan pasukan ras suci bergegas keluar seperti air pasang. Dia mengusap wajahnya karena kelelahan dan berbalik untuk melihat banyak orang di belakangnya. Di depan mereka ada beberapa wajah yang dikenalnya, termasuk penguasa tertinggi Wan Zhu, penguasa tertinggi Zi Xiao, Su Yuwei, Wu Yao, Zhao Mushen, Li Chunjun, dan Chu Qing. Untungnya mereka masih berdiri setelah lebih dari setahun pertempuran berdarah. Namun, mereka penuh dengan luka dan bahkan tubuh Sein mereka tidak dapat memperbaiki luka tersebut dengan mudah. Melirik semua orang, Zhou Yuan tersenyum dan kemudian menarik napas dalam-dalam. Raungannya menggema seperti guntur. Semoga seluruh surga hidup dalam damai. Semoga semua orang kembali dengan selamat. Semoga kita memusnahkan ras suci. Sebelum auman Zhou Yuan mereda, dia telah berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang pasukan ras suci. Singkirkan ras suci. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari belakangnya. Arus deras mengalir deras dan garis pertahanan terakhir hancur berantakan. Bau darah memenuhi langit. Darah menodai garis pertahanan terakhir. Di istana kekaisaran Zhou Agung. Di bagian dalam istana dilindungi oleh batas. Lentera merah masih digantung di sekitar aula, namun suasana perayaan dan kegembiraan sudah lama hilang. Sebaliknya, tempat itu terasa suram dan sunyi. Di aula yang tertutup rapat selama bertahun-tahun. Di taman bunga di depan aula,
semua bunga terasa dingin, redup, dan layu seluruhnya. Pintu yang berhiaskan simbol kebahagiaan berwarna merah dan telah ditutup selama bertahun-tahun itu, tiba-tiba bergetar sedikit dan debu beterbangan dan menari-nari di bawah sinar matahari. Saat debu beterbangan di udara, pintu perlahan terbuka. Simbol kebahagiaan besar di pintu yang telah redup selama bertahun-tahun tiba-tiba terhapus oleh kekuatan yang tak terlihat dan menghilang secara diam-diam, seolah tidak pernah ada di dunia. Sosok anggun dan cantik melangkah keluar ruangan. Di bagian dalam istana, yang dipenuhi udara dingin dan tampak semakin dingin, sebuah pintu yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun perlahan terbuka dan sesosok tubuh cantik perlahan keluar. Sosok cantik itu masih mengenakan mahkota burung phoenix dan jubah merah sejak malam itu. Saat dia menggerakkan sosok ramping dan anggunnya, tubuhnya melengkung sempurna. Tapi wajahnya yang cantik dan seperti batu giok akan terlihat lebih mempesona. Wajahnya begitu mencolok hingga warna antara langit dan bumi meredup jika dibandingkan. Bibir kecilnya yang kemerahan berkilauan dalam cahaya dan hidung lancipnya yang melengkung seperti pegunungan yang ditusuk membuat pipinya tampak lebih lancip dan tegas. Terlebih lagi, ada matanya yang terbuka. Keakraban berubah di sana. Dulu, meski tatapan mata dingin dan terpisah, masih ada sedikit kehangatan. Namun kini, matanya yang indah menyerupai kedalaman langit berbintang. Mereka muncul dalam-dalam tanpa henti dan pada saat yang sama membuat seseorang bergidik lebih takut dari ketakutan. Tidak ada sedikit pun emosi di matanya, seolah segala sesuatu di dunia ini tidak ada artinya. Dia hanya berdiri di sana tetapi dunia tampak gemetar seolah menyerah. Zhou Yuan adalah penguasa surga dari surga Changsuan dan memegang kekuasaan untuk mengendalikan dunia itu, tetapi bahkan Zhou Yuan pun akan menyaksikan kekuasaannya terbatas di hadapannya. Itu adalah batas kemampuan manusia. Zhou Yuan hanyalah seorang penguasa surga dan orang di hadapannya adalah dewa sejati. Dia bukan Yao Yao, tapi dewa ketiga. Yao Yao tanpa emosi mengamati sekeliling, dan kemudian mengintip ke arah gaun merah cerah yang dikenakannya. Dia sedikit menjentikkan jari rampingnya. Gaun itu memudar dari merah cerah menjadi gaun putih bersih tanpa titik debu. Tidak hanya bajunya yang berubah warna, semua benda merah di area tersebut juga menghilang. Sepertinya dia tidak menyukai warna itu. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di area itu dan ketika tanah bergemuruh, seekor binatang raksasa setinggi sekitar 10 kaki melompat turun dan mendarat di belakangnya. Binatang raksasa itu terbungkus baju besi berwarna ungu emas dan setiap sisiknya bergambar run kunomor. Dia memancarkan aura yang mulia dan ganas, dan saat dia menarik dan membuang napas, ki hitam berputar di udara, membuat ruang di sekitarnya saat melewatinya. Mata binatang itu ganas dan menakutkan, dan tekanan mengerikan yang memenuhi area itu bahkan menyebabkan ruang runtuh. Binatang yang familiar itu tentu saja Tuntun. Namun dibandingkan dengan sebelum dia tertidur lelap, kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang mengerikan dan tidak kalah dengan Sein yang bahkan memiliki 3 teratai. Tapi tidak ada lagi kenakalan atau kelicikan di mata binatangnya. Sebaliknya mereka dipenuhi dengan keganasan dan keperkasaan dari binatang suci Alpha. Dia bukan lagi Tuntun, tapi leluhur Taoti yang terkenal. Dewa ketiga melirik leluhur Taoti dan melangkah keluar taman bunga tanpa sedikit pun emosi di wajah cantiknya. Saat dewa dan binatang itu berjalan keluar dari area tertutup, mereka melihat banyak penjaga istana yang panik. Di depan kelompok penjaga adalah Zhou Qing dan Qin Yu bergegas setelah menerima berita tersebut. Saat keduanya melihat Yao Yao melangkah keluar, awalnya mereka berseri-seri, tapi raut wajah mereka segera berubah setelah itu seolah-olah mereka merasakan ada yang tidak beres. Qin Yu tidak bisa menahan tangisnya, Yao. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Zhou Qing dengan sungguh-sungguh menahannya. Zhou Qing menggelengkan kepalanya pada Qin Yu. Qin Yu menggigit bibirnya, matanya merah dan air mata mengalir di pipinya. Dewa ketiga sepertinya tidak peduli. Atau mungkin, saat dia melangkah keluar, dia bahkan tidak melirik mereka. Yang dia lihat hanyalah dunia. Kemudian, kakinya yang halus dan tampak seperti batu giok melangkah maju, seperti benda tanpa cacat dan sempurna. Saat kakinya yang indah menyentuh tanah, sosoknya melayang dan menghilang tanpa jejak. Leluhur Taoti mengeluarkan raungan pelan, mengguncang dunia. Dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat lebih dalam ke istana, seolah tidak tahu harus berbuat apa. Samar-samar ia merasa enggan berpisah. Seolah-olah dia sudah lama tinggal di sana. Namun pada akhirnya, dia melayang ke udara, meninggalkan aumannya yang tak henti-hentinya bergema di seluruh kota Zhou Agung. Saat mereka pergi,
Semua penjaga di area itu ambruk dengan pantat berlumuran keringat dan mata mereka membelalak ketakutan. Pasalnya, ketika mereka melihat sosok cantik tersebut, mereka sudah merasakan tubuh dan jiwanya bukan lagi milik mereka. Jika sosok cantik itu mau, dia bisa membuat mereka mati total hanya dengan satu pikiran. Zhou Qing dan Qin Yu dengan paksa menenangkan diri, tetapi mereka tidak peduli dengan rasa takut mereka. Qin Yu berteriak, "Apa yang terjadi? Yao Yao." Zhou Qing menggelengkan kepalanya, dia bukan Yao Yao. Zhou Qing menghela nafas, wajahnya tampak semakin tua. Kamu juga tahu tentang identitas Yao Yao, jadi kamu harus tahu kalau yang barusan bukanlah Yao Yao. Dia adalah orang yang disebutkan oleh tetua Chang Yuan kepada kita sebelumnya, Dewa Ketiga. Dia adalah dewa tertinggi dan perkasa dan bukan menantu perempuan kita, Yao Yao. Kata-kata Zhou Qing menusuk hati Qin Yu seperti pisau. Dia tidak bisa menahan tangisnya dengan sedih pada akhirnya. Bagaimana jadinya? Lalu, kemana perginya Yao Yao kita? Juga Yuaner, dia sedang bertempur dalam pertempuran berdarah melawan ras suci saat ini. Jika dia tahu Yao Yao telah pergi dan Dewa Ketiga telah muncul, betapa sedihnya dia. Air mata mengalir di wajah Qin Yu seperti hujan. Sebagai ibu Zhou Yuan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui perasaan Zhou Yuan terhadap Yao Yao. Namun Dewa Ketiga jelas tidak memiliki emosi dan tidak tertarik pada cinta, kebencian, atau hubungan antar manusia. Jika Zhou Yuan mengetahui hal ini, betapa sedih dan patah hatinya. Apakah ada hal lain di dunia ini yang lebih menyakitkan darinya? Hati seorang ibu terhubung dengan anaknya. Qin Yu menangis terseduh-seduh hingga suaranya menjadi serak. Zhou Qing mengangkat kepalanya. Bahkan dia, yang memiliki kepribadian keras, tidak bisa berhenti menangis. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan menjerit dengan suara keras, "Surga sangat kejam, kenapa kamu memperlakukan anakku seperti itu?" Namun, mereka juga memahami betapa sedihnya mereka menangis dan mengumpat, tidak ada yang berubah. Mereka hanya berharap bisa kembali ke sisi mereka. Mengenai bagaimana nasib mereka di masa depan, mereka tidak peduli. Yang terburuk biarlah menjadi yang terburuk, kita akan hancur bersama. Mengapa anakku harus menanggung rasa sakit dan penderitaan seperti itu? Di ruang luas yang diselimuti api perang, gelombang Genesis Ki yang mengamuk terus-menerus melesat ke langit seperti gumpalan asap. Beberapa hukum domain muncul dari berbagai tempat, saling bertabrakan. Kekerasannya terdengar di setiap sudut ruangan. Dari waktu ke waktu, domain hukum meledak seperti pertunjukan kembang api yang spektakuler. Itu adalah kematian seorang ahli domain hukum. Perang sangatlah tragis. Di suatu tempat di angkasa, dua siluet yang diselimuti oleh kekuatan Sein yang perkasa seperti bintang. Dampak dari tabrakan tersebut benar-benar menghancurkan ruang di sekitarnya. Kedua siluet itu terlempar ke belakang akibat benturan tersebut. Salah satunya adalah Zhou Yuan. Zhou Yuan dengan erat menggenggam kuas surgawi Yuan. Tetesan darah, bersinar dengan cahaya keemasan samar, terus-menerus menetes dari titik. Masing-masing mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Itu adalah darah para Sein. Mereka berasal dari lebih dari satu Sein. Pada tahun yang lalu, Zhou Yuan tidak dapat mengingat berapa banyak Sein yang telah dia lawan, tetapi jumlah Sein dengan satu teratai yang jatuh di tangannya tidak diragukan lagi lebih dari yang dapat dihitung dengan satu tangan. Dia juga melukai beberapa Sein dengan teratai ganda. Tentu saja, dia harus membayar harga untuk itu. Jika dia melepas pakaiannya, dia akan melihat tubuhnya penuh dengan bekas luka mengerikan yang bahkan tubuh naga sucinya tidak dapat pulih kembali seperti saat ini. Terlebih lagi, sisa-sisa kekuatan Sein terus-menerus merusak tubuhnya dan membuatnya menderita rasa sakit yang tidak kecil. Namun, Zhou Yuan tidak punya waktu untuk menghilangkan kekuatan Sein yang menyerang tubuhnya karena dia belum beristirahat sama sekali selama setahun terakhir. Dengan kata lain, pertarungan Zhou Yuan telah berlangsung selama setahun. Setelah 1 tahun pertempuran dengan intensitas tinggi, bahkan jika Zhou Yuan kelelahan, semangat juangnya masih berkobar kuat karena dia telah menyaksikan terlalu banyak ahli domain hukum surga Changsuan tanpa rasa takut mengorbankan hidup mereka dalam upaya memperlambat jejak ras suci yang berlumuran darah. Tidak ada yang bisa ketakutan dalam situasi hidup dan mati seperti ini. Hanya saja, tidak peduli seberapa kerasnya Zhou Yuan berjuang, masalahnya tetap mati dan tidak dapat diubah. Pada tahun lalu, batas super yang mereka buat telah terkoyak dan pasukan pertahanan, yang telah kehilangan keunggulan geografisnya, terjebak dalam pertempuran sengit dengan ras suci. Namun tidak ada hasil yang mengejutkan atau tidak terduga dari bentrokan tersebut.
Pasukan pembela terus mengalami kerugian sementara pasukan ras suci terus bergerak maju. Saat ini, garis pertahanan terakhir terus-menerus diserang, dan tempat mereka berada sudah menjadi garis pertahanan terakhir. Jika mereka mundur lebih jauh, mereka akan berada di surga Changsuan. Jika itu terjadi, surga Changsuan akan tercebur ke dalam lautan darah dan api. Pada saat seperti itu, bahkan Zhou Yuan merasakan ketidakberdayaan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke depan pada dua kekuatan Sein yang menakutkan yang bertabrakan. Kekuatan tabrakan itu milik gurunya Chang Yuan dan Sein utama Zhang Lei. Sein utama Zhang Lei telah menghalangi Chang Yuan selama lebih dari setahun, sehingga menyulitkan Chang Yuan untuk memberikan bantuan apapun di medan perang frontal. Mau bagaimana lagi? Ras suci terlalu kuat, sampai-sampai membuat seluruh surga terasa tercekik. Zhou Yuan menoleh ke arah lain. Jika pertahanan dan serangan di ruang ini diwakili oleh warna merah dan biru, dia akan melihat gelombang merah berisi ki darah mengerikan yang perlahan merusak segalanya. Meskipun pasukan pembela telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka, perlawanan mereka masih tampak sangat sulit karena kesenjangan besar dalam keseluruhan kekuatan antara kedua belah pihak. Tuan Surga Zhou Yuan, coba perhatikan. Menurut perhitunganku, tidak akan lama lagi pasukan ras suci menginjakan kaki di surga Changsuan. Saat Zhou Yuan mengamati situasi pertempuran ke segala arah, aliran cahaya muncul. Aliran cahaya itu membawa seorang pria berpakaian hitam dengan mata yang dalam dan tajam, dan tekanan kekuatan Sein yang mengerikan yang terpancar darinya menunjukkan bahwa dia berada di tahap Sein teratai ganda. Pria itu bernama He Sun dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Yan Su, yang dibunuh Zhou Yuan sebelumnya dan merupakan musuh tersulit yang pernah ditemui Zhou Yuan selama ini. Alasan utama Zhou Yuan mampu membunuh Yan Su adalah karena kekuatannya diperkuat oleh papan catur surgawi. Tapi He Sun jauh lebih kejam dan ganas daripada Yan Su, jadi dia tidak menunjukkan gerakan mewah apapun melawan Zhou Yuan. Setiap gerakan darinya adalah gerakan mematikan. Ruang tempat mereka berada sekarang sangat dekat dengan surga Changsuan, sehingga Zhou Yuan dapat menggunakan kekuatan surga-surga Changsuan untuk memperkuat dirinya dan melawan He Sun. Namun, He Sun membuat Zhou Yuan sibuk dan membuat Zhou Yuan tidak bisa membebaskan dirinya untuk mendukung yang lain. Menghadapi tatapan tajam dan dingin He Sun, Zhou Yuan perlahan mengencangkan cengkeramannya pada kuas Yuan surgawi. Kekuatan Sein yang perkasa bergulung di belakangnya seperti gelombang dan menyapu seluruh dunia seperti air pasang, menghancurkan dunia hingga berkeping-keping. Tuan Surga Zhou Yuan, jangan keras kepala. Seluruh surga tidak bisa menghentikan jejak ras suci, aku sarankan kamu menyerah pada ras suci. Pada saat itu, mungkin kamu bisa mempertahankan gelar penguasa surgamu, kata He Sun acuh tak acuh. Namun, hanya jutaan bulu kuas seputih salju yang meresponsnya, dan kekuatan Sein yang perkasa meledak dari Zhou Yuan seperti ribuan naga putih, menghancurkan dan mencabik-cabik ruang di sekitarnya. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Mata He Sun berbinar tajam. Kemudian, suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Pasukan ras suci, percepat serangan dan basuh Changsuan dengan darah. Saat aumannya terdengar, ki pembunuh yang kejam melesat ke udara dari setiap sudut medan perang yang membentang hingga kemana-mana. Niat membunuh dan moral pasukan ras suci meroket. Di sisi lain, pasukan pembela di pihak surga Changsuan merasa semakin terjebak dalam pertarungan sengit. Dari kelihatannya, situasi mereka terlihat sangat tidak menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut dan pasukan pembela terus-menerus mundur. Melihat ke bawah dari atas, orang akan melihat para pemain bertahan terdorong ke salah satu sudut. Di luar angkasa, Zhou Yuan bisa merasakan gelombang kekuatan Sein yang perkasa milik tuannya Chang Yuan menjadi gelisah. Jelas sekali bahwa Chang Yuan merasakan garis pertahanan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan berusaha membebaskan dirinya untuk membantu, tetapi Sein utama Zhang Lei tidak memberinya kesempatan. Mata Zhou Yuan berangsur-angsur memerah karena tekad yang tak tergoyahkan. Melihat situasi saat ini, ia harus melakukan terobosan untuk menyelamatkan keadaan, meski dampaknya hanya bersifat sementara jika ia berhasil melakukannya. Sekuntum teratai Sein melayang dari atas kepala Zhou Yuan, mekar perlahan dan melepaskan ribuan sinar kekuatan Sein. Dia ingin membuat kekuatannya meledak ke puncaknya. Hanya saja kekuatannya pasti akan melemah setelah peningkatan sementara. Tapi dia harus mencobanya. He Sun mencibir dengan dingin, itu jalan buntu. Kamu hanya bertarung mati-matian seperti binatang yang terpojok. Zhou Yuan, tidak ada gunanya, kamu tidak dapat mengubah akhir cerita apapun yang kamu lakukan. Zhou Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun,
Tetapi teratai sucinya menjadi semakin terang dan mempesona, seolah-olah di ambang letusan. Tepat saat teratai Sein hendak memuntahkan kekuatan Sein yang perkasa, raungan binatang buas yang memekakkan telinga terdengar. Raungan binatang itu begitu menggetarkan hati, bahkan banyak Sein yang hadir pun merasakan jantung mereka berdebar kencang karena ketakutan. Kemudian, mereka terkejut melihat sebongkah ruang runtuh dan seekor binatang berwarna ungu keemasan berjalan melintasi langit dan membuka mulutnya yang seperti jurang. Cahaya hitam misterius muncul dari mulut besar itu dan kekuatan menelan yang sangat menakutkan muncul. Pakar domain hukum yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan ras suci berteriak ketakutan saat melewatinya. Saat cahaya hitam menyelimuti tubuh yang mengandung vitalitas mereka pecah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para Sein dengan satu teratai pun tidak bisa menghindari kekuatan itu dan langsung tersedot ke dalam mulut binatang ungu emas itu. Saat binatang ungu emas itu menarik napas, beberapa ahli ras suci menghilang dan banyak orang menghilang tanpa jejak. Perubahan mendadak ini mengejutkan kedua pasukan. Semua orang di medan perang juga terdiam sejenak. Tak terhitung banyaknya orang yang menatap dengan ngeri ke arah binatang raksasa berwarna ungu emas itu dan kekuatan Sein yang terpancar dari tubuhnya yang luar biasa membuat raut wajah para Sein dari kedua belah pihak berubah drastis. Ini karena kekuatan Sein berada pada level 3 teratai. Itu adalah binatang Sein 3 teratai. Zhou Yuan juga menatap dengan mata terbelalak pada binatang Sein 3 teratai yang muncul entah dari mana, tapi dia segera menyadari binatang ungu emas yang terlihat familiar ini. Setelah beberapa napas, mata Zhou Yuan menyusut dan wajahnya pucat karena tidak percaya. Dia mengenali binatang ungu emas itu adalah bentuk tempur Tuntun. Dia telah mencapai tahap 3 teratai. Zhou Yuan ingat bahwa Tuntun mengikuti Yao Yao dan tertidur lelap saat itu. Ketika Tuntun terbangun, lalu Yao Yao seharusnya juga sudah bangun. Jantung Zhou Yuan berdebar kencang. Dia tidak pernah merasa setakut ini bahkan ketika dia menyaksikan pasukan ras suci hendak menerobos garis pertahanan. Namun kini, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan dan panik. Bagaimana kabar Yao Yao sekarang? Kemunculan tiba-tiba binatang ungu emas itu dan pemandangan dia menelan banyak ahli ras suci dalam satu suap membuat medan perang yang dipenuhi dengan niat membunuh terhenti. Banyak orang yang menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbelalak, terkejut selama beberapa saat. Kekuatan Sein yang perkasa dan tekanan yang menindas di sekitar tubuh raksasa binatang ungu emas itu sudah jelas mencapai tahap 3 teratai, dan tidak ada seorang pun di ras suci atau seluruh surga yang memiliki binatang Sein pada tingkat seperti itu. Siapa dia? Tidak hanya pasukan ras suci yang menjadi panik, bahkan para pembela di pihak surga Changsuan pun tampak bingung. Mereka takut binatang Sein misterius dan tiba-tiba melancarkan serangan ke arah mereka karena itu akan membuat situasi mereka yang sebelumnya buruk menjadi lebih buruk. Binatang Sein teratai 3, Sein Heisun, yang sedang melawan Zhou Yuan, mengerutkan wajahnya dengan bingung dan kemudian ekspresinya berubah secara dramatis karena dia tahu bahwa tidak ada binatang Sein 3 teratai yang ada di seluruh surga. Kekuatan binatang Sein dengan 3 teratai sebanding dengan Sein utama atau penguasa utama. Oleh karena itu, campur tangan monster itu pasti akan berdampak besar pada perang. Sein Heisun tidak berani bergerak untuk sementara waktu. Namun, saat medan perang stagnan, monster 3 teratai tidak berhenti. Langkah kakinya mengguncang gunung dan mengguncang bumi, dan dia terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga dan memasukkan cahaya hitam dari mulut yang seperti lubang hitam. Cahaya hitam menyelubungi pasukan ras suci, dan di tengah-tengahnya terjadi tragedi, beberapa ahli ras suci terseret ke dalam mulut raksasa. Semangat pihak surga Changsuan segera melonjak. Situasinya akhirnya jelas bagi mereka, binatang Sein 3 teratai yang misterius adalah penguat mereka. Sorakan muncul dari mereka. Di sisi lain, pasukan ras suci sangat ketakutan. Kemudian, beberapa sinar cahaya melesat ke langit, mereka semua adalah Sein dengan teratai ganda dari ras suci. Meskipun mereka menyadari teror yang ditimbulkan oleh binatang Sein 3 teratai, ras suci akan menderita korban yang lebih besar jika mereka tidak melangkah maju. Beberapa Sein dengan teratai ganda berkumpul untuk meladeni binatang suci teratai 3. Pertempuran yang mengejutkan segera terjadi. Namun semua orang tahu bahwa para Sein teratai ganda telah berada dalam situasi yang tidak menguntungkan sejak awal dan mereka bahkan tidak bisa menghentikan binatang Sein teratai 3 itu sedikitpun. Para pembela surga Changsuan secara alami tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Sambil mengaum, pasukan besar itu menyerang ke depan seperti arus deras dan sekali lagi memanggil pasukan ras suci.
Semangatnya terguncang, pasukan ras suci menunjukkan tanda-tanda mundur. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa mengabaikan binatang Sein teratai 3 yang mengaum di atas setelah dia mengalahkan begitu banyak Sein dengan teratai ganda. Petik 2. Wajah Sein Heisun menjadi pucat saat dia meraung marah. Dia tidak pernah mengira situasi menguntungkan mereka akan menjadi seperti ini. Dia melirik beberapa Sein teratai ganda yang mencoba menghentikan binatang suci teratai 3 tetapi terus-menerus mundur. Dia mengertakkan gigi saat memutuskan untuk membantu mereka. Namun, begitu dia bergerak, aliran air seperti naga putih menyembur ke arahnya, menghancurkan ruang di sekitarnya dengan kekuatan Sein yang dahsyat. Wajah Heisun menjadi muram tapi dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia segera berhenti dan memblokir kekuatan Sein terlebih dahulu. Lalu, dia menatap Zhou Yuan. Zhou Yuan, apakah kamu ingin mati? Wajah Zhou Yuan tetap acuh tak acuh namun serangannya menjadi semakin ganas dan kejam. Kekuatan Sein-nya melonjak bagaikan air pasang dan mengalir deras dari seluruh dunia. Meski marah, Heisun tidak bisa berbuat apa-apa karena Zhou Yuan mengganggunya hingga dia tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, dia berteriak keras, "Tuan Zhang Lei." Dia ingin memberitahu Sein utama Zhang Lei tentang perubahan tersebut. Tidak lama setelah Heisun berteriak, kekuatan Sein yang menakutkan meletus dan bertabrakan, dan kemudian, semua orang di medan perang mendengar suara panik dari Sein utama Zhang Lei, "Kamu." Kepanikan dan ketakutan yang terkandung dalam suara itu menyebabkan hati Heisun dan para suci ras suci lainnya tenggelam. Apa yang terjadi dalam pertempuran di luar angkasa? Pasukan ras suci, cepat mundur. Sementara mereka kebingungan, suara Sein utama Zhang Lei berubah tajam dan jeritan kesedihan segera menyusul. Pasukan ras suci tiba-tiba mengalami kekacauan dan semua orang dengan sembarangan berusaha melarikan diri. Bahkan banyak Sein memilih mundur ketika mereka merasa sulit untuk menstabilkan situasi. Saat pasukan ras suci menderita kekalahan, di luar angkasa, sebuah meteor jatuh, menghantam lubang ratusan ribu mil ke dalam tanah. Saat banyak orang menoleh, mata mereka membelalak ngeri. Mereka melihat gunung seperti kaca transparan muncul di tengah lubang dan sesosok tubuh tertahan di dalamnya. Itu adalah Sein utama Zhang Lei dari ras suci. Wajah Sein utama dengan 3 teratai itu berubah menjadi ketakutan dan tubuhnya yang membeku di dalam gunung kaca menyerupai serangga yang terperangkap dalam damar. Rune misterius terus mengalir di sekitar gunung besar itu, dan kekuatan yang dipancarkannya membuat semua Sein bergidik ketakutan. Kekuatan itu lebih unggul dari kekuatan Sein. Sein utama Zhang Lei ditindas. Semakin banyak orang yang terkejut dan tidak percaya pada sosok yang membeku itu. Orang-orang Sein di kedua sisi tidak bisa menahan gemetar. Sein dengan 3 teratai ditindas dan dibunuh dalam waktu sesingkat itu. Mereka bisa merasakan vitalitas Sein utama Zhang Lei telah terputus sepenuhnya. Dia tidak hanya ditindas tapi juga dibunuh. Saat ini, tidak ada yang percaya apa yang telah terjadi. Sein dengan 3 teratai bisa disebut sebagai ahli terkuat di dunia baik di seluruh surga maupun ras suci. Namun seorang Sein dengan 3 teratai berhasil ditindas dan dibunuh di depan mata mereka dalam hitungan detik. Kapan para Sein dengan 3 teratai bisa disembelih seperti babi? Menghadapi pemandangan yang tidak normal seperti itu, pasukan ras suci benar-benar terjatuh dan dengan panik mencoba melarikan diri. Pasukan pembela surga Changsuan juga tidak mengejar mereka karena pertama, kondisi mereka tidak memungkinkan, dan kedua, mereka juga terkejut dan khawatir dengan perubahan yang tiba-tiba. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar angkasa. Mungkinkah Jin Luo, Dilong dan Qi Ji datang membantu? Namun meski begitu, mereka tidak bisa membunuh Sein dengan 3 teratai dengan mudahkan. Sementara pasukan surga Changsuan bingung tentang apa yang harus dilakukan, aliran cahaya melesat dari luar angkasa dan Chang Yuan muncul. Chang Yuan menatap dengan bingung ke arah gunung kaca raksasa dan sosok yang tertindas di dalamnya. Dia akhirnya melirik Zhou Yuan dengan rumit. Melihat ekspresi kompleks Chang Yuan, tangan Zhou Yuan gemetar. Orang lain mungkin tidak memahami apa yang telah terjadi, namun ia tahu bahwa hanya ada 2 makhluk hidup di dunia ini yang bisa membunuh Sein dengan 3 teratai dengan mudah. Dewa Suci dan Dewa Ketiga. Karena orang yang ditindas dan dibunuh adalah Sein utama Zhang Lei dari ras suci dan Tuntun juga muncul, penjelasannya sudah jelas. Zhou Yuan mengusap wajahnya dengan kuat dengan tangannya dan kemudian, seolah merasakan sesuatu, dia mengalihkan pandangannya ke puncak gunung kaca, di mana sosok cantik dan anggun berpakaian putih tanpa sadar berdiri tanpa alas kaki di sana. Sosok cantik itu masih tetap mempesona. Masih familiar, masih tak terlupakan.
tapi sekaligus juga asing. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a